morning, my student. How is your morning? I hope you are happy, you are healthy, and you are safe to stay at home. Today, Miss Erna will discuss about simple present continuous tense. Are you still remember about this material? I will explain about simple present continuous tense today. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua sehat dan aman dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini Miss Erna akan membahas tentang simple present continuous tense. Oke, are you ready anak-anak? Kemarin kita sudah membahas tentang materi simple present continuous tense. Apakah kalian masih ingat? Ya, materi ini sudah Miss Erna berikan kemarin tapi masih berupa teori. Nah, hari ini saya akan membahas tentang simple present tense lebih mendetail. Ya, kita akan mempelajari tentang simple present continuous tense today. Okay, student, are you ready to study together? Okay, let's talk about simple present continuous tense. What is Sue doing? She is singing. What is Tom doing? He is dancing. She is singing. He is dancing. Singing, dancing, singing, dancing, singing, dancing, singing, dancing. What is Anne doing? She is cooking. What is Nick doing? He is eating. She is cooking, he is eating. Cooking, eating, cooking, eating, cooking, eating, cooking, eating. Baiklah anak-anak semua, hari ini kita akan membahas simple present continuous tense. Ya, apa itu simple present continuous tense? Simple present continuous tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi itu sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang atau present. Jadi intinya simple present continuous tense itu adalah kalimat yang menyatakan kejadian yang sekarang sedang berlangsung atau sedang terjadi. Jadi kalau kalian membuat kalimat simple present tense, itu kejadiannya sekarang sedang berlangsung. Misalnya, I'm sitting, saya sedang duduk. Berarti Miss Erna sekarang posisinya sedang duduk, maka saya bilang I'm sitting. Atau I'm teaching English. Sekarang Miss Erna sedang mengajar bahasa Inggris. Posisi sekarang saya sedang mengajar bahasa Inggris. Jadi kejadian yang terjadi pada waktu sekarang itu kita bisa mengungkapkannya dengan kalimat yang menggunakan tenses simple present continuous tense. Gitu ya anak-anak. Next. Kalian perhatikan slide di samping. Di samping ini ada rumus mengenai simple present continuous tense. Kalian perhatikan rumus ini baik-baik. Pertama, dalam bahasa Inggris rumus itu dibagi menjadi 3. Ya, jadi simple present continuous tense itu rumusnya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bentuk positif, kalimat bentuk positif. Yang kedua yaitu kalimat bentuk negatif. Yang ketiga yaitu kalimat bentuk interrogatif atau kalimat tanya yang nanti jawabannya hanya 2. Kalau enggak yes atau no ya. Sekarang kita bahas yang pertama adalah kalimat positif dulu. Rumus kalimat positif, kalian perhatikan dulu slide-nya ya. Rumus kalimat positif itu diawali dulu dengan subjek plus be atau to be. To be yang dipakai di sini adalah am, is, are. Plus verbnya adalah verb ing. Jadi kata kerjanya nanti kalian tambahi ing ya. Jadi misalnya kalian punya kata kerja study jadi studying, teach jadi teaching,
sit jadi sitting. Jadi verbnya nanti kalian tambahi dengan ing. Contoh kalimat kamu lihat slide di sampingnya, ya. Contoh kalimatnya di sini ada dua. Satu, she is sleeping right now. She di sini berperan sebagai subjek. Kemudian is itu adalah to be-nya, ya. Karena she maka to be-nya pakai is. Kemudian sleep itu verbnya. Karena ditambahi dengan ing maka jadi sleeping. Right now itu adalah keterangannya, kata keterangan. Jadi kalimatnya jadi apa? She is sleeping now. She is sleeping right now. Dia sedang tidur sekarang. Jadi kalimat sedang di sini menyatakan bahwa situasinya sedang berlangsung. Berlangsung apa? Dia sedang tidur, gitu ya. Yang kedua yaitu kita punya kalimat we are studying today. We di sini sebagai subjek. Are itu sebagai to be. Karena subjeknya we maka kita pakai are. We are. Study ditambah in jadi studying. Today itu adalah kata keterangan. Jadi kalimat ini berubah jadi we are studying today. Kita sedang belajar sekarang. Ini adalah kalimat bentuk positif. Oke, kalian paham semua ya? Kemudian lanjut kita ke rumus bentuk negatif, ya. Kalau ada kalimat positif berarti ada kalimat negatif. Rumus kalimat negatif itu diawali dulu dengan subjek. Setelah subjek kita ikuti dengan be, be-nya sama tetap pakai am, is, are plus ditambahin not. Karena di sini adalah kalimat negatif yang menyatakan tidak. Maka kalimatnya kalian tambahi dengan not, baru kemudian ditambahi dengan verb-nya yaitu verb ing. Nah, ini adalah rumus bentuk negatif. Contoh kalimatnya di sini kita punya she is not sleeping right now. She dia perempuan, ya. Karena dia perempuan maka to be-nya pakai is, ya. She is. Bentuk negatif pakai not setelah to be. Kemudian sleep jadi sleeping, right now itu adalah keterangan. She is not sleeping right now. Dia sekarang tidak sedang tidur atau dia tidak sedang tidur sekarang. Nah, itu kalimat bentuk negatifnya. Sekarang kalimat yang kedua berubah jadi gimana? We are not studying today. We are not studying today. We itu sebagai subjek, to be-nya adalah are, ya. Karena negatif maka jadi not. Study tambah ing jadi studying. Today itu keterangan waktunya. Jadi kalimat ini menjadi we are not studying today. Kita tidak belajar sekarang. Penekanannya pada to be plus not. Jadi kalimat ini berubah jadi bentuk negatif, gitu ya. Oke, bentuk negatif jelas ya anak-anak? Dapat dua sekarang, bentuk positif dan bentuk negatif. Yang terakhir yaitu bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Bentuk interrogatif, ya. Bentuk interrogatif itu kita awali dulu dengan be dulu, to be-nya dulu. Kalau tadi semua kalimat positif sama negatif kan diawali dengan subjek. Tapi kalau kalimat tanya itu diawali dengan to be dulu. Baru kemudian diikuti subjek, kemudian diikuti verb ing, kata kerja bentuk ing. Jangan lupa kemudian diikuti dengan tanda tanya, ya. Contoh kalimatnya di sini, to be dulu dibalik. Is she sleeping right now? Is itu adalah to be. She subjek, ya, sleep tambah ing, right now keterangan, jangan lupa pakai tanda tanya, ya, karena ini adalah kalimat tanya. Kalimatnya menjadi is she sleeping right now? Apakah dia tidur sekarang? Nah, itu ya. Kalimat yang kedua, kita punya are we studying today? Are diawali dulu, kemudian diikuti subjeknya we. Study tambah ing, today itu sekarang. Jangan lupa tanda tanya. Apakah kita belajar sekarang? Nah, itu kalimat
rumus-rumus yang ada dalam simple present continuous tense. Kita punya 3 rumus, yaitu rumus positif, rumus negatif, dan rumus kalimat tanya. Gitu ya anak-anak. Next, keterangan waktu yang biasanya kita gunakan dalam simple present continuous tense. Ada beberapa keterangan waktu yang sering kita gunakan dalam tenses bentuk ini. Yang pertama yaitu keterangan now atau right now, artinya sekarang. Jadi fungsi kalimat keterangan itu menerangkan kalimat sebelumnya, menerangkan tentang waktu atau kapan kejadiannya, ya. Jadi kalau tensesnya bentuk simple present continuous tense itu biasanya menggunakan keterangan yang ada di slide di samping, ya anak-anak. Setelah right now kita juga punya at the moment, saat ini. Ada today, hari ini. Kemudian ada at present, sekarang atau waktu ini. Ada this month, bulan ini. This year, tahun ini. This week, minggu ini. This semester, semester ini. Nah, ini tadi keterangan-keterangan yang biasanya digunakan dalam simple present continuous tense. Ya. Next, kita sekarang akan bicara tentang penggunaan dari rumus ini, ya. Kapan simple present continuous tense itu digunakan? Untuk menyatakan kalimat gimana toh? Untuk menyatakan kegiatan gimana toh? Untuk menyatakan kejadian bagaimana? Nah, itu akan kita bahas di sini, ya. Penggunaannya yang pertama yaitu 1. Untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung atau terjadi sekarang, ya. Jadi simple present continuous tense itu adalah keterangan waktunya biasanya kejadiannya sekarang. Nah, jadi fungsinya untuk menunjukkan suatu aksi atau kejadian yang sedang berlangsung pada waktu sekarang. Nah, contohnya example. It is raining and I'm waiting for my mother to pick me up. Ya, jadi kejadiannya sekarang. Kejadian pertama, it is raining. Hari ini hujan. Dan I'm waiting. Saya menunggu for my mother, ibu saya untuk menjemput. Ya, jadi kejadian pertama hujan. Ya, pada waktu itu sedang hujan. Nah, kejadiannya sedang hujan. Kemudian sambil nunggu hujannya reda, dia juga sedang menunggu ibunya. Ya, untuk apa? Untuk dijemput, ya. Jadi kalimat di atas itu artinya sekarang sedang hujan. Ya, sedang hujan. Jadi kejadiannya itu sedang hujan. Dan saya sedang menunggu ibu untuk menjemput saya. Nah, jadi 2 kejadian yang kejadiannya terjadi pada waktu sekarang itu kita bisa menggunakan simple present continuous tense. Next, penggunaannya kedua, simple present continuous tense itu digunakan untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan, ya. Jadi di sini kita kegiatannya digunakan simple present continuous tense itu digunakan untuk membicarakan aksi atau kejadian yang terjadi pada waktu pembicaraan. Jadi semisalkan contoh sedang terjadi pembicaraan. Nah, sedang ngobrol toh, sedang ngomong. Nah, itu kita bisa mengungkapkan kalimatnya dengan bentuk simple present continuous tense. Contohnya, this semester Arnold is taking 5 classes, ya. This semester ini Arnold sedang mengambil 5 semester. Jadi kejadiannya semester ini, ya. Kejadiannya sedang berlangsung semester ini. Dan selama semester ini Arnold itu subjeknya sedang mengambil atau mengerjakan menempuh 5 kelas. Jadi 5 kelas yang diambil di semester ini. Jadi kejadian itu barengan, ya, sedang berlangsung. Pada saat ini masih dilakukan. Nah, itu kita bisa pakai rumus simple present continuous tense. Nah, ini penggunaan yang kedua. Jadi aksinya sedang terjadi sekarang. Makanya kita pakai rumus ini, ya. Penggunaan yang ketiga. Kalian lihat slide di samping ya anak-anak. Perhatikan slide di samping, ya.
Kegunaan simple present continuous tense yang ketiga yaitu untuk membicarakan rencana yang sudah pasti atau akan terjadi dalam waktu dekat, ya. Jadi simple present tense itu bisa digunakan untuk menyatakan rencana, tapi rencananya sudah pasti, ya. Pasti akan terjadi pada waktu dekat. Nah, ini kita bisa menggunakan simple present continuous tense. Contohnya, she is spending her holiday in Bangkok next week. Dia sedang menghabiskan holiday, liburannya di Bangkok next week, minggu depan. Nah, ini rencana kejadiannya kan minggu depan, tapi pasti dia akan pergi ke Bangkok, ya. Jadi bukan rencana yang mungkin dilakukan, tapi rencana yang sudah pasti itu kita bisa menggunakan simple present continuous tense pada kejadian ini, ya. Jadi kalau menurut kalimat itu artinya kan dia akan menghabiskan liburan di Bangkok minggu depan. Kejadiannya itu pasti. Terjadinya kapan? Minggu depan. Dia mau ngapain? Dia mau liburan. Kemana? Ke Bangkok. Nah, kita bisa menggunakan is spending. Is spending di sini artinya bukan sedang menghabiskan, tapi karena baru rencana yang sudah pasti, artinya berubah menjadi akan menghabiskan. Ya, jadi kalimatnya berubah jadi dia akan menghabiskan liburannya di Bangkok minggu depan. Nah, ini tentang penggunaan dari simple present continuous tense. Paham ya anak-anak? Example, contoh, ya. Contoh yang pertama, saya punya kata kerja play. Ya, saya punya kata kerja play. Kalimatnya berubah jadi at the moment I'm playing football, ya. Ada kata kerja di sini play. Dia sedang bermain apa? Dia sedang bermain sepak bola. Maka kalimatnya I'm playing football. Saya sedang bermain sepak bola. Hari ini, saat ini saya sedang bermain sepak bola. Gitu ya. Next, selanjutnya ada gambar laki-laki sedang berlari. Atau di sini kita punya kalimat gini, is she playing football at the moment? Ini adalah contoh dari kalimat tanya karena ada tanda tanya di situ, ya. Diawali dulu dengan is karena subjeknya adalah he, ya. Ada gambar dia laki-laki maka kita pakai he. Play-nya jadi playing, ya. Is he playing football at the moment? Apakah dia sedang bermain sepak bola pada saat ini? Nah, kamu lihat gambar. Apakah laki-laki ini sedang bermain sepak bola? Oh, tidak. Dia sedang jogging. Berarti nanti jawabannya yes atau no? Iya, jawabannya tentu saja no karena dia sedang jogging atau dia sedang running, ya. Jadi nanti jawabannya adalah no. Kemudian subjeknya he, tulis aja he. To be-nya is, tulis saja is. Karena bentuknya negatif, maka kamu tambahin not atau not bisa disingkat n, t. Bacanya isn't. Nah, ya. No, he isn't. Tidak, dia tidak sedang bermain sepak bola. He is running. Dia sedang berlari. Nah, itu. Jadi nanti jika ada pertanyaan yang menggunakan simple present tense, bentuk kalimatnya adalah kalimat tanya atau interrogatif, maka kemungkinan jawaban hanya ada dua. Kalau tidak yes, maka jawaban kedua adalah no, ya. Kamu ingat-ingat kalau rumus yes atau no itu setelah kalimat yes atau no itu kamu tambahi dengan subjek dulu, dicari subjeknya apa. Kemudian setelah itu to be-nya. Jadi kalau kamu menggunakan yes atau no itu kalian mesti hubungannya kalian harus nyari subjek sama to be. Bedanya kalau jawaban kamu no itu nanti belakangnya ditambahi dengan not. Itu ya anak-anak. Next kita lanjutkan dengan rumus yang ketiga.
Nah, ini ada pertanyaan, what is she doing? Biasanya kalau kalimat yang menggunakan rumus simple present continuous tense itu biasanya kata tanya yang dipakai itu biasanya what is she doing? Apa yang dia kerjakan? Nah, itu kalau ada pertanyaan seperti ini berarti nanti kalimatnya jawabannya kita juga harus menggunakan simple present continuous tense ya. Di sini ada kata draw. Draw itu menggambar ya, karena perempuan ini sedang menggambar. Maka kalau ada pertanyaan what is she doing? Apa yang sedang dia kerjakan? Maka nanti jawabannya she is drawing a picture at the moment. Dia sedang menggambar sebuah gambar at the moment, pada waktu ini. Nah, itu. Jadi kalimatnya she ditambah is, draw jadi drawing. She itu sebagai subjek, is itu adalah to be-nya, draw itu verb-nya ditambah in, a picture itu objeknya, at the moment itu adalah keterangannya. Itu ya anak-anak. Oke, next. Kita punya kalimat yang keempat. What is Tweety doing? Nah, ini pertanyaannya kan sama, mesti what diikuti to be, mesti belakangnya ada doing. Itu menanyakan kegiatan yang sedang kita lakukan. Apa kegiatan yang sedang dilakukan? Apa kegiatan yang pada waktu ini dia perempuan atau dia lakukan, sedang kerjakan. Nah, itu ya. Ada pertanyaan what is Tweety doing? Apa yang sedang dilakukan oleh Tweety? It is flying. Dia sedang fly. Dia sedang terbang. Nah, itu adalah contoh tentang simple present continuous tense. Paham ya anak-anak? Itu adalah contoh-contoh yang bisa kita gunakan dalam membentuk suatu kalimat yang menggunakan rumus simple present continuous tense. Kamu perhatikan baik-baik penjelasan dari Miss Erna, jangan lupa dicatat. Hi, welcome back. How are you doing? I hope you are fine. Di video kita kali ini, kita akan tes kemampuan grammar dasar kamu. Ada 20 pertanyaan tentang present continuous tense yang bisa kamu jawab. Okay, let's start.
Baiklah anak-anak, tambah lagi satu materi kita tentang simple present continuous tense. Sudah memahami tentang materi kita hari ini? Miss Erna harap kalian sudah paham dan bisa memahami materi ini. Jangan lupa dicatat ya. Jadi ketika kalian nanti menghadapi tes, kalian sudah punya materi, punya catatan di buku catatan, dan siap untuk mengerjakan soal. Oke anak-anak, senang sekali ketemu dengan kalian. Jangan lupa setelah mencatat, kerjakan soal yang ada di Google Form ya, sesuai dengan materi-materi yang sudah Miss Erna jelaskan tadi. Oke? Baiklah, kita akhiri pertemuan hari ini. Nice to meet you, nice to see you. Stay safe, stay healthy, stay at home. Oke anak-anak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye anakku semua.